Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Kalau cintamu kepada Allah itu benar, kau pasti akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena seseorang yang mencintai itu pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Yang saya hormati para alim ulama, para hujjat, pengurus masjid, tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajib meyakini atas kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Ini merupakan dasar segala sesuatu. Yakin di dalam hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul asya wal akhwal. Allah yang menciptakan segala suasana dan keadaan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang mulia, Allah tempat bergantung. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu, Allah katakan jadi sesuatu itu. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala khazanah ada pada Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, mulia, hina, panas, dingin, semua ada di genggaman Allah. Ma min waraqatin taskutu illa ya'lamuhu Allah. Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Manusia punya keinginan, kehendak, cita-cita, tapi yang akan terjadi adalah kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang harus kita yakini di dalam hati kita atas kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita yakin atas hal tersebut, ketika kita yakin atas hal tersebut, maka pasti kita akan berusaha untuk menjadi kekasihnya Allah. Pasti. Kenapa? Karena kita tahu Allah maha besar. Kita tahu Allah yang punya segala-galanya. Alangkah indahnya ketika kita menjadi kekasih Allah. Alangkah untungnya ketika kita menjadi kekasih Allah yang maha besar, yang punya segala-galanya. Maka orang yang beriman, orang yang faham, pasti dia akan berusaha sekuat tenaganya dengan segala cara bagaimana dia mencintai Allah dan menjadikan dirinya kekasih Allah. Karena dia tahu nilai, keuntungan, fadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya hari ini banyak orang-orang yang tahu keuntungannya dicintai manusia, tahu nilai manfaat ketika dia dicintai oleh selain Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka mereka berbondong-bondong berusaha untuk mendapatkan cinta makhluk tersebut. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan segala macam cara supaya orang itu cinta kepada dia. Kenapa? Karena dia tahu kebesaran orang itu, kekuasaan orang itu, kemampuan orang itu. Maka dia berusaha untuk mendapatkan cinta orang tersebut. Dan dia tidak pernah berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah.
Kenapa? Karena dia tidak faham kebesaran Allah. Dia kurang yakin atas kekuasaan Allah, sehingga dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk menjadi kekasih Allah. Yang dia lakukan hari-hari adalah perbuatan, tingkah laku, pekerjaan untuk menarik cintanya makhluk selain Allah kepada dia, dan dia tidak melakukan sesuatu untuk menjadikan dirinya kekasih Allah. Apa sebabnya? Karena dia tidak tahu bagaimana sebenarnya fadilah, keuntungan yang besar yang Allah berikan kepada kekasihnya. Idza ahabballahu 'abdah, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, nada Jibril alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta dia, aku cinta fulan bin fulan, wahai Jibril, maka kau harus mencintainya, wahai Jibril. Jibril yang merupakan pimpinan malaikat diberitahu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atas keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah cinta kepada dia, Allah cinta kepada fulan bin fulan. Maka Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencintai dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam? Jibril umumkan kepada seluruh malaikat yang ada bersamanya. Apa pengumumannya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang. Allah cinta kepada fulan bin fulan. Ya ayyuhal malak, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Wahai sekalian malaikat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dengan fulan bin fulan, dengan orang tersebut. Maka kalian semua malaikat diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada dia. Coba bayangkan, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya, alangkah nikmatnya seseorang yang mendapat julukan kekasih Allah, yang diumumkan oleh Allah nama dia dan nama orang tuanya, bahwa Allah cinta dengan dia, dan Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk mencintainya. Jibril memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk mencintainya. Tidak berhenti hanya di sini saja. Ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan kepada seluruh makhluk Allah diberikan oleh para malaikat, diumumkan oleh seluruh malaikat yang menjaga alam semesta ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan bin fulan. Maka seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah untuk cinta kepada orang tersebut. Inilah maksud daripada fa in wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Kalau kamu berhasil mendapatkan aku, kata Allah, hakikatnya kamu berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ketika kamu gagal mendapatkan aku, kata Allah, hakikatnya kamu akan gagal mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang berhasil mendapatkan cintanya Allah, dialah orang yang sangat beruntung. Dialah orang yang sangat berjaya, karena hakikatnya orang tersebut telah mendapatkan segala-galanya. Segala kebaikan telah dia dapatkan karena dia sudah menjadi kekasih Allah. Lalu ketika kita ini tidak mau menjadi kekasih Allah, ketika kita ini menolak untuk menjadi kekasih Allah karena kebodohan kita, kita tidak berusaha untuk dicintai Allah,
kita tidak berupaya untuk mencintai Allah, akhirnya kita kehilangan kesempatan mulia ini. Akhirnya kita kehilangan kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita sendiri. Kita telah rugi besar ketika kita tidak dicintai oleh Allah. Bagi Allah sama sekali tidak ada masalah. Jangankan diri kita pribadi, seluruh manusia di dunia ini berbondong-bondong maksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak rugi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak turun sedikit pun kemuliaannya, ketinggiannya. Begitu juga ketaatan manusia ini kepada Allah tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah, tapi yang rugi dan untung adalah diri kita. Kalau kita dicintai Allah, kita untung. Kita tidak dicintai Allah, kita rugi besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai sekalian orang yang beriman, andaikan kamu berbondong-bondong murtad dari agama Allah, andaikan kamu berbondong-bondong tidak mau mencintai Allah, tidak mau mencintai rumah Allah, tidak mau mencintai firman Allah, tidak mau mencintai majlis-majlis yang dibicarakan kebesaran Allah, bagi Allah tidak masalah. Allah bisa gantikan kaum yang baru, yang mana kaum itu mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah akan menggantikan kalian ini dengan kaum yang baru, yang mana kaum baru itu mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Jadi yang rugi kita ketika kita tidak mencintai Allah, dan ketika kita tidak dicintai Allah, kita yang rugi besar. Maka di antara sifat orang yang beriman kepada Allah, dia sangat mencintai Allah dan dia sangat berharap supaya Allah mencintainya. Ini sifat orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat amat cinta dengan Allah, sangat amat cinta dengan rumah Allah, sangat amat cinta dengan firman Allah, sangat amat cinta dengan majlis-majlis yang dibicarakan kebesaran Allah. Itu tanda orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhaduhu bil iman. Kalau kamu menyaksikan seseorang yang pulang balik dari rumah ke masjid, saksikan bahwa dia orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu sangat cinta dengan Allah. Orang yang beriman itu sangat cinta dengan rumah Allah, dengan firman Allah, dengan pembicaraan kebesaran Allah. Kenapa dia sangat cinta? Karena dia takut dengan ancaman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengancam orang-orang yang melebihkan cintanya kepada selain Allah dibandingkan cinta dia kepada Allah, diancam oleh Allah. Dan jangan sampai kita ini tergolong orang-orang tersebut. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum, katakan andaikan bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan kerabat dekat kamu, wa amwalun iktaraftumuha dan harta benda yang kau kumpulkan, wa tijaratun tahsawna kasabaha dan perdagangan yang kamu takut ruginya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kau cintai, tempat tinggal yang indah yang kau cintai. 8 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apabila 8 perkara yang tadi lebih kamu cintai
dibandingkan cintamu kepada Allah, dibandingkan cintamu kepada Rasul, dibandingkan cintamu kepada Islam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan kepada kamu, dan sekali-kali Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Allah marah, Allah cemburu, Allah melengos kepada orang-orang yang mencintai 8 perkara tadi, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan cintanya kepada Islam. Tidak boleh. Ketika orang tidak mampu mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Karena manisnya iman, halawatul iman, itu akan dirasakan oleh seseorang yang sudah mampu mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Tanyalah pada diri kita, tuduhlah hati kita masing-masing, sejauh mana cinta kita kepada Allah. Salafatun man kunna fihinna wajadahunna halawatal iman. 3 hal yang apabila kita ada di dalamnya, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. 3 hal. Salah satu daripada 3 hal tersebut adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dikalahkan dengan cinta dia kepada selain Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita mau mendapatkan manisnya iman. Kalau kita mau iman kita diakui oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus berjuang, berusaha bagaimana caranya kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam lebih daripada segala-galanya. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sebelum dia lebih mencintai aku dibandingkan cinta dia kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia di dunia ini. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Nabi. Tegas Nabi mengatakan seperti itu. Iman kita tidak diakui iman yang benar kalau kita belum membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Sekarang apa buktinya? Apa buktinya kalau kita ini mencintai Allah? Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma taqul. Sesuatu yang hak itu ada buktinya. Kita mengatakan cinta kepada Allah, buktinya apa? Harus kita buktikan. Di antara bukti kalau kita cinta kepada Allah adalah kita siap berkorban untuk Allah. At-tadhiyah lillah, berkorban untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Rabb kamu dan berkorbanlah. Orang yang cinta, dia siap berkorban untuk yang dicintainya, karena cinta itu pengorbanan. Cinta pengorbanan. Mustahil seseorang mengatakan cinta tapi dia tidak mau berkorban untuk yang dicintainya. Hari ini kita katakan cinta dengan anak kita, berapa banyak kita sudah berkorban siang malam untuk anak-anak kita yang kita cintai. Hari ini kita mengatakan cinta dengan istri,
Berapa banyak kita telah berkorban untuk istri yang kita cintai. Namun juga hari ini kita mengatakan cinta kepada Allah. Sejauh mana pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Hakikatnya Allah tidak butuh dengan pengorbanan kita, tapi Allah ingin melihat betulkah cinta kamu kepada aku. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging korban, bukan darah korban, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu. Yang sampai kepada Allah cinta kita kepada Allah, pengorbanan kita kepada Allah. Maka ibadah haji itu merupakan afdalul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling besar pahalanya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas dia terima melainkan surga. Kenapa begitu besar? Sehingga kedudukan ibadah haji ini disejajarkan dengan jihad fi sabilillah, jihadul kabir wad dhaif wal mar'ah, al-hajjul mabrur. Man hajjal baita wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berbuat rafas, dia tidak berbuat fusuk, ketika kembali Allah ampunkan semua dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Coba bayangkan, begitu besar nilainya. Apa sebabnya? Kok begitu besar pahala haji itu? Sebabnya apa? Karena ibadah haji ini merupakan rangkaian ibadah yang dikumpulkan di dalamnya 3 pengorbanan besar. Pengorbanan waktu yang cukup panjang, pengorbanan tenaga yang cukup meletihkan, pengorbanan harta yang cukup banyak. Ketika 3 pengorbanan besar ini kita suguhkan untuk Allah, maka saat itu orang tersebut dicintai oleh Allah. Allah sangat senang kepada orang yang mau berkorban untuk Allah. Bagaimana cintanya Allah kepada para nabi, bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya Allah kepada Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang istimewanya Allah? Kenapa? Karena mereka telah tunjukkan, mereka telah buat satu pengorbanan besar untuk Allah. Pengorbanan yang luar biasa telah mereka buktikan sebagai bukti bahwa mereka cinta kepada Allah, bukan hanya omongan dengan lisan. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ketika sang ayah bertanya kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu wahai anakku? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan perintah Allah. Seseorang yang mencintai Allah tidak pantas dia menolak perintah Allah. Seseorang yang mengaku cinta Allah tidak mungkin dia melanggar aturan Allah. Kerjakan wahai ayahku. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Allah tidak akan pernah berdusta atas janjinya. Perintah Allah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan pernah membahayakan kita, karena Allah sangat cinta kepada kita. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, Allah uji dia. Ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah uji dia. Artinya apa? Allah uji, kamu benar nggak cinta kepada Allah? Diuji dengan banyak harta. Bagaimana dia menggunakan harta yang banyak itu? Diuji dengan pangkat jabatan yang tinggi. Apakah pangkat dan jabatan yang dia miliki digunakan untuk membantu saudara-saudaranya supaya saudara-saudaranya ini hidup dengan baik?
taat kepada Allah, atau justru pangkat dan jabatan dia gunakan untuk berbuat kezaliman? Allah uji dengan kesehatan. Apakah kesehatan yang dia miliki itu mampu digunakan untuk taat kepada Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah? Jadi ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah uji, sebagaimana ujian Allah kepada para nabi, para rasul. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah membuktikan bahwa mereka betul-betul cinta Allah. Mereka tidak berani melanggar aturan Allah. Mereka tidak sedikit pun maksiat kepada Allah, karena orang yang cinta Allah tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Tu'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah, wa hadha la'amri fil fi'ali badi', law kana hubbuka sadikan la ata'ata, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kau katakan dirimu cinta Allah, tapi perbuatanmu hari-hari maksiat kepada Allah. Law kana hubbuka sadikan la ata'ta. Kalau cintamu kepada Allah itu benar, kau pasti akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena seseorang yang mencintai itu pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Kenapa hari ini kita masih banyak melanggar aturan Allah? Karena kita belum cinta Allah. Kenapa hari ini lisan kita masih melanggar aturan Allah? Karena kita belum cinta Allah. Kenapa kaki kita berani kita langkahkan ke tempat-tempat yang dimurkai Allah? Karena kita belum cinta Allah. Kenapa hati kita belum terpaut dengan rumah Allah? Karena kita belum cinta Allah. Kenapa lisan kita masih berat membaca firman-firman Allah? Karena kita belum cinta Allah. Tapi kalau kita cinta Allah, semua itu akan menjadi indah. Semua itu akan menjadi nikmat karena dia cinta Allah. Sebagaimana cintanya Amrul Qais kepada kekasihnya Laila, yang mana kisah cinta ini ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, supaya kita ini faham. Itulah cinta yang sebenarnya. Itulah hakikat cinta yang sesungguhnya. Cinta Amrul Qais kepada kekasihnya yang bernama Laila. Apa kata dia? Amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidar, wa ma hubbud diyar sagafna galbi, walakin hubbu man sakanad diyar. Tatkala aku lewati kotanya Laila, aku cium setiap pintu dan tembok yang ada di kota itu. Bukan pintu dan tembok yang menggetarkan hatiku, tapi seorang wanita yang aku cintai itulah yang menggetarkan hatiku. Karena wanita itu tinggal di kota tersebut, maka semua benda, semua binatang, semua kendaraan yang ada di kota itu ikut aku cintai juga, karena aku mencintai seorang wanita yang tinggal di kota tersebut. Itu namanya cinta mati. Itu namanya hakikat cinta yang sebenarnya. Kita hari ini mengatakan cinta Allah, tapi menyebut nama Allah berat lisan kita. Membaca firman Allah malas jasad kita. Datang ke rumah Allah tidak ada semangat. Duduk di majelis yang dibicarakan kebesaran Allah, masih berhitung kita. Masih berhitung. Ini ceramahnya bagus enggak ya? Ceramahnya lucu enggak ya? Ceramahnya hebat enggak ya? Berhitung. Padahal orang yang beriman kepada Allah, dia harus menggunakan kalkulator akhirat. Kalkulatornya akhirat, untung dan ruginya disandarkan dengan nilai-nilai akhirat, bukan nilai-nilai dunia, karena dia cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana cintanya Amrul Qais kepada Laila. Itulah tanda orang yang cinta kepada Allah. Cinta dengan rumah Allah, cinta dengan firman Allah, cinta dengan menyebut nama-nama Allah. Orang yang cinta Allah banyak menyebut nama Allah. Itu tandanya cinta.
Kita cinta mobil, di mana-mana cerita mobil. Cinta rumah, di mana-mana cerita rumah. Cinta wanita cantik, di mana-mana cerita wanita cantik. Tapi seseorang yang cinta Allah, di mana-mana dia akan bicara kebesaran Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan faqala innani minal muslimin. Mana ada perkataan yang lebih mulia, lebih baik, lebih utama dibandingkan perkataan seseorang mengajak saudaranya taat kepada Allah. Ini perkataan yang paling baik, perkataan yang membesarkan Allah, perkataan mengagungkan Allah. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Di rumah dengan anak istri cerita kebesaran Allah, supaya hati anak istri kita tertanam kebesaran Allah. Di tempat bekerja kita bicara kebesaran Allah, supaya orang-orang yang bekerja bersama kita takut dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat kita bicara kebesaran Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah, maka insya Allah orang yang selalu bicara kebesaran Allah, kalimat Allah, la ilaha illallah, di akhir hayatnya dia akan mampu mengucapkan kalimat tersebut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir katanya dia mampu ucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Isi hati kita itu yang akan keluar saat kita sakaratil maut. Apa yang di dalam hati kita itulah yang akan keluar, yang akan terucap ketika kita terjerat dengan sakaratil maut. Wa ja'at sakaratil maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan ketika sakaratil maut datang dengan wujud nyatanya, itulah sesuatu yang kau takut, yang kau lari darinya. Kenapa manusia lari? Karena dia tidak cinta dengan Allah, dia takut mau berjumpa Allah, dia cinta dengan dunia yang berlebihan sehingga dia takut meninggalkan dunia. Maka saat sakaratil maut menjemput dia, dia tidak mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang ada di dalam hatinya itu yang terucap, apa yang dia cintai dalam hidupnya itulah yang terucap saat sakaratil maut tiba. Maka orang yang cinta Allah pasti banyak menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah perintahkan kita zikir yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Bedanya antara orang beriman dan orang munafik itu dalam jumlah zikirnya. Jadi orang munafik itu zikir enggak? Zikir juga. Orang munafik itu sholat juga. Tapi sholatnya malas, sholatnya riya, zikirnya sedikit, tidak banyak. Orang beriman, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan untuk mereka pahala yang besar. Itu bedanya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ini mau menipu Allah, padahal dia sesungguhnya tertipu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan ketika mereka mau berdiri mengerjakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Malas salat itu tandanya munafik. Bukan dia tidak salat, tapi berdiri mengerjakan salat malas, enggak mau. Yura'unan nas, dia berdiri mengerjakan salat hanya untuk dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Dia berzikir tapi sedikit, itu tandanya orang munafik. Maka orang beriman harus banyak berzikir kepada Allah. Bukan berarti kita diam di masjid, tidak keluar dari masjid, tidak mau bekerja, tidak menikah, tidak bermasyarakat, duduk zikir, bukan. Tapi jadikanlah zikir ini sebagai bungkus kehidupan kita, sebagai wujud bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Keluar dari rumah baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Ketika orang keluar dari rumah membaca doa tersebut, Allah kirimkan malaikat mengatakan hudita wa wuqita wa kufita wa tanahanhum syaitan. Kamu diberi hidayah, kamu dijaga, kamu dicukupi kebutuhanmu, dan kau dijauhkan daripada godaan syaitan. Dia mengadakan perjalanan, baca doa, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda, Allahumma innaka anta sahibun fis safar wal khalifatu fil ahli wal auladi wal mal. Masuk kendaraan baca bismillah, duduk baca alhamdulillah, kendaraan bergerak baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Terus seperti itu dalam perjalanan, jangan bicara sia-sia. Dalam perjalanan kita menyebut nama Allah, kita berzikir, kita bersolawat, kita istighfar. Subhanallah, alangkah indahnya kehidupan ini. Ketika dipanggil waktu sholat, sedangkan dia dalam keadaan bekerja, dia datangi panggilan Allah, karena dia yakin Allah yang memberi rezeki dia, Allah yang memberkahi rezeki dia, Allah yang menghalangi dia daripada segala masalah dan musibah. Datangi panggilan Allah. Inilah rijal, lelaki perkasa. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang hebat, laki-laki perkasa, laki-laki yang kuat, yang tidak pernah dilalaikan perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Tidak dilalaikan perdagangan dan jual belinya dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Kenapa? Karena dia cinta Allah. Dia cinta Allah. Dia tidak bohong dalam bekerja, dia tidak makan uang yang haram. Kemudian dia pulang ke rumah mengucapkan salam. Baik di rumah itu ada orang atau tidak ada orang, dia ucapkan salam. Ketika makan dia baca bismillah. Karena orang yang masuk rumah tanpa salam, tanpa zikir, makan tanpa doa, tanpa zikir, maka setan ikut masuk bersama dia, dan setan ikut makan di rumah dia. Dan yang lebih bahaya lagi, ketika dia berkumpul dengan istrinya, tidak berzikir, tidak membaca doa, maka setan pun ikut menggauli istrinya. Maka anak yang terlahir tercampur dengan sifat-sifat setan. Baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Terus kita bungkus hidup kita dengan doa kepada Allah, dengan zikir. Itulah tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu membasahi lisannya dengan zikrullah. Buktikan bahwa kita cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, apabila kamu mengaku cinta kepada Allah, kata Nabi, ikuti aku. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan kepada kita, Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi orang yang mengaku cinta Allah harus ikut Nabi. Saya cinta Allah tapi saya tidak mau ikut Nabi, tidak bisa. Atiullaha wa atiur rasul, atiullaha wa rasulahu, wa man yuti'illaha wa rasulahu. Selalu digandengkan oleh Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ini merupakan kesatuan. Tanda cinta kita kepada Allah, kita siap menjalankan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersama aku masuk ke dalam surga. Jadi cinta Allah, cinta Rasul, ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Kenapa? Karena kita mendapatkan cintanya Allah. Terakhir, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yazalu abdi yatakarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku, kata Allah, selalu mendekatkan diri kepada aku dengan amalan sunnah, amalan sunnah, amalan sunnah,
sampai aku putuskan bahwa dia kekasihku, kata Allah. Allah buat keputusan bahwa dia kekasih Allah. Kenapa? Karena dia terus menjalankan amalan Allah, amalan agama, amalan sunnah. Wa idza ahbabtuhu fakuntu yadahu alladhi yabtishu bihi. Dan ketika aku cinta kepada seseorang, maka aku akan bimbing tangannya, dia akan memegang sesuatu dengan genggamanku. Dia melihat sesuatu dengan pandanganku. Dia mendengar sesuatu dengan pendengaranku. Wa idza sa'alani la'utiyannahu. Dan ketika dia minta sesuatu kepada aku, pasti aku beri apa yang dia minta. Wa idza sta'adzani la'u'idannahu. Dan ketika dia takut sesuatu, berlindung atas sesuatu yang dia khawatirkan, aku pasti akan lindungi dia dari apa yang dia khawatirkan. Kenapa? Karena dia kekasih Allah. Karena dia orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat beruntung orang yang telah menjadikan dirinya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Di samping kita berusaha, kita harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan segala sesuatu. Kita minta kepada Allah supaya kita mampu mencintai Allah dan kita dicintai oleh Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuka wa minal amali ma yuballighuni hubbak. Ya Allah, berikanlah, jadikanlah aku ini orang yang cinta kepadamu ya Allah, dan orang yang mencintai orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah. Dan tuntunlah kami ya Allah supaya kami mengamalkan amalan yang menyebabkan engkau cinta kepada kami ya Allah. Minta kepada Allah, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini mampu menggugah hati kita bersama, supaya kita lebih lagi semangat untuk mencintai Allah, sehingga kita mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.